Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratul Mukarram orang kita Pak Tahir Nawawi, semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala fi hifdzihi wa riayatihi wa kanafihi wa inayatihi ظاهره وباطنه دائما في رضاه تعالى ورحمته في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, insyaallah kita akan sambung tafsir surah Az-Zalzalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, ketika bumi betul-betul digoncangkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya, bebannya, apa yang ada di dalam dirinya. Wa qala al-insanu ma laha, maka manusia pada waktu itu bertanya-tanya, ma laha, ada apakah dengan bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari bumi itu goncang. Dia bumi menceritakan tentang berita ya, tentang beritanya, tentang bi anna rabbaka awhala, karena sebabnya sababiyah bi anna rabbaka, karena sebab bahwa Tuhanmu telah mewahyukan kepada bumi untuk menceritakan tentang apa yang ada di atas permukaan bumi itu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada saat itu manusia tampil dalam berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal sebesar zarrah, sekecil zarrah, semithqal zarrah, satu kebaikan, maka akan ditunjukkan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sebaliknya barang siapa yang beramal yaitu amal keburukan, maka akan ditunjukkan juga keburukan itu meskipun sebesar zarrah. Surah Al-Zalzalah ini termasuk surah Makkiyah dan juga disebut Madaniyah, ayatnya ada 8. Adapun sebab turunnya ada beberapa pendapat ulama ya. Di dalam Al-Zalzalah ini ada 2 bagian. Bagian pertama tentang alamatul qiyamah, dari idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai
Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, itu berbicara tentang alamatul qiyamah. Maka ada sebab nuzul untuk penggalan beberapa ayat tersebut, di mana Allah menceritakan dalam surah lain orang kafir bertanya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka orang-orang kafir bertanya, kapan janji ada kiamat itu yang kamu kabarkan jika kamu memang benar? Yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Mereka bertanya, ya. Maka diturunkanlah ketika terjadinya pertanyaan orang-orang kafir kepada Nabi, ayyana yaumal qiyamah, kapan hari kiamat itu? Maka diberi tahu ciri-cirinya, alamatul qiyamah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Adapun penggalan kama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal, ada dua pendapat bahwa ada orang-orang muslim mengatakan bahwa beramal kalau cuma ngasih korma, ngasih air, itu amalan gak berarti. Jadi ada orang kelaparan, dia mengasih, cuma ngasih korma doang, ngasih air doang, kayaknya kecil gitu. Nah maka turunlah ayat "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah", sekecil apapun amal itu akan ditunjukkan. Dan sebaliknya, ya, orang-orang muslim pada waktu itu menganggap bahwa dosa-dosa kecil itu nggak ngapa-ngapa, ya. Kecuali dosa-dosa besar, mungkin dosa kecil mah ya di akhirat diabain begitu aja, seperti dusta, seperti ghibah, seperti bohong, itu kan termasuk dosa kecil. Kenapa perbedaan dosa kecil dengan dosa besar? Dosa besar, dosa yang ada iqobnya di dunia, potong tangan misalnya, kisos, rajam, ya. Atau yang ada perkataannya la'anallah, Allah melaknat. Ya. Nah, kalau tidak ada ancamannya di dunia, ya, di akhirat yang ancamannya besar, itu dianggap dosa kecil. Kayak bohong kan, nggak ada hukumannya. Di dunia Allah nggak hukum apa-apa. Namun kalau diremehkan jadi dosa besar. Maka Nabi bersabda, iyyakum muhtaqaratiz dzunub. Bahkan secara khusus Nabi pernah memesan kepada perempuan khusus, iyyaki muhtaqaratiz dzunub. Pesan itu Nabi pesan kepada umum, tetapi pesan meremehkan dosa kecil itu ada pesan khusus untuk perempuan. Maka saya pernah menulis bukunya tuh, ya. Pernah ngaji sama ibu-ibu tuh bulanan, berhenti sekarang ngajinya. Nah maunya dohor, rasanya nggak mau. Kalau pagi mau, nah ngaji datang dohor mukanya udah kusut, udah lumsek, ngajarin apa saya kalau begitu. Jadi nggak niat ngaji kalau gitu. Ngaji mah seger datangnya, niat. Nah, ini datang ngaji udah lumsek, udah merongos bener mukanya udah. Ya akhirnya berhenti dah. Ya, kalau mau pagi, kalau enggak ya udah. Nah, itu pernah saya menulis, saya jadiin buku satu hadis itu tentang apa yang sering diremehkan oleh manusia itu dosa-dosa, dilewatin begitu saja. Ya.
Nah ini termasuk sebab nuzul surah Al-Jaljalah ini dulu. Wa kanal muslimuna, orang-orang muslim dulu menganggap dosa kecil itu nggak apa-apa. Seperti gibah, kan enak banget gibah ya, nyem gitu. Dikirain udah ya kayak gigit tahu gitu, nyem kalau gigit tulang apa rasa dia, wah berhenti. Gitu. Nah itu dilewatin aja, dusta, namimah, bermuka dua. Ya. Nah, Nabi mendapat teguran dari Allah, lalu turunlah surah Al-Jaljalah ini. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan meskipun sebesar zarah, ya ulama kita mengartikannya sebesar biji sawi. Saya belum pernah lihat biji sawi kayak apa itu, kecil banget kita. Tapi ulama sekarang mengartikannya bukan atom lagi, apa yang paling kecil itu? Prek. Bukan lagi. Siapa yang tahu? Ada yang paling kecil sekarang ditemukan terakhir itu. Apa? Bukan. Ya. Ada yang sebut paling kecil. Ya Allah. Atom atau ada lagi istilahnya. Sebesar itu pun ya akan akan Allah perlihatkan kepadanya. Nah kemudian idza zulzilatil ardu, ketika bumi digoncangkan, hurikat, digerakkan. Liqiyamis saati, karena berdirinya kiamat, datangnya kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, sangat goncang, ay tahrikuha syadidu al-munasibu li'azamatiha, gerakannya betul-betul ya, sangat bergerak, itu sesuai dengan keagungan goncangan bumi itu. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, ketika sudah bumi itu bergoncang, maka bumi mengeluarkan isinya, bebannya. Ai kunuzah, simpanannya. Siapa simpanannya? Manusia. Wa mautaha, ya, dan ya, orang yang mati di bumi itu. Fa alqatha ala dhahriha, bumi melemparkan asqal itu, isinya itu, isi perut bumi itu, bukan isi artinya yang ada di permukaan bumi itu kan isinya. Ketika langit jatuh, bumi naik, maka isinya itu bagaimana? Ya. Maka dilemparkanlah dari tanah itu ke atas, dan yang langit turun. Ya. Maka dilemparkan al-dhariha, ke atas permukaan bumi. Itu terjadinya kiamat. Meskipun ada ulama hakikat yang menjelaskan bahwa kiamat itu orang-orang manusianya akan dikeluarin dari bumi ini, dipindahin ke alam lain, maka rubrub ya, jatuh gitu. Yang bawah pada tanahnya pada retak, dan akhirnya naik ke atas, yang atas jatuh karena akan dikosongkan. Bumi itu diumpamakan rumah, kalau nggak ditempati jadi nggak ada kekuatan mudafaah, nggak ada saling menahan. Karena rumah kalau kosong, nggak ada orang yang hidup di dalamnya, maka nggak ada pertahanan secara alami kepada dinding itu, dia akan rapuh.
karena kosong. Begitu juga bumi, karena mau dipindahin manusianya, ya maka karena mau dipindahin manusianya maka dia goncang. Namun begitu ciri kiamat ya adanya zilzal, maka orang Arab kalau menyebut gempa itu zilzal. Ya. Jadi gempa kecil itu juga udah pengantar. Ya, gempa-gempa kecil itu udah pengantar akan adanya kiamat. Nah, adapun kiamatnya itu gempa besar. Ya. Wa qala al-insanu al-kafiru bil ba'ts. Dan manusia pada saat itu, tapi di sini manusianya yang kafir kepada hari kebangkitan. Malah maknya ini istifham bertanya, tetapi ingkaron litil kalhalati. Pertanyaannya adalah pertanyaan ingkar. Kenapa? Ada apa? Laha kepada bumi ini. Ada apa bumi ini goncang? Yauma idzin ini badalun min idza, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan sekaligus jawabnya, ya, idza kan ya, syarat, ya, kemudian ada jawabnya. Ya, idza zulzilati, ketika bumi digoncangkan dengan sangat bergoncang dan bumi mengeluarkan isinya, ya, akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu, dan manusia bertanya kenapa? Maka jawabannya yauma idzin, ini jawabannya. Ya. Jawaban ketika digoncangkan, ada apa itu? Di hari itu, ya, sekaligus dia badal daripada idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu sebenarnya yauma idzin, yauma idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka tanwinnya aja di kalimat dzin disebut tanwinu idhaf. Tanwin untuk mengganti ada jumlah yang kalau diulang lagi, zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idza zulzilatil ardu zilzalaha, dibuang semua jumlah itu ditambahin yauma itu. Maka itu merupakan badal bahan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Di hari itu bumi menceritakan tentang isinya yang dikeluarkan. Karena yang dikeluarkan itu manusia, maka bumi menceritakan tentang berita amal perbuatan baik dan buruk manusia. Apa ceritanya itu, berupa ngomong atau apa, atau berupa yang banyak dosa akan ketembak-ambing dan sakit. Adapun yang mukmin dia tetap tenang. Atau memang ada berita yang disampaikan. Namun satu tafsir mengatakan ini ketika sudah kiamat, sudah terjadi goncang, ya, maka yauma idzin di hari itu ya, sudah goncang, maka orang akan digiring, dihisab untuk diberitahu tentang amal baik buruk seseorang. Tuhaditsu akhbaraha ay tukhbiru bima amala alaiha min khairin wa syarrin. Memberitakan tentang apa yang dikerjakan di atas bumi ini. Apa yang dikerjakan di atas bumi ini, baik dari kebaikan dan keburukan. Ya. Bi anna
Bisa babi anna, sebabnya kenapa dia bisa menceritakan bumi itu? Rabbaka awhalaha, Tuhanmu lah yang mewahyukan, yang mengilhamkan kepada bumi itu. Ayat amaraha bidzalika, yaitu memerintahkan kepada bumi untuk menceritakan amal baik buruk manusia di bumi itu. Ada tafsir mengatakan pada saat itu yang ngomong itu tangan kita ngomong, kalau maksiat tangan, kaki, mulut, itu akal kan sudah nggak bisa. Orang kalau dalam keadaan lagi kena musibah itu akal udah nggak sanggup menerima sesuatu yang melebihi akalnya. Berapa tahan akal menahan sakit, berapa tahan akal mampu memikul beban. Mesti dia mohon kepada yang lebih kuat, yaitu Allah. Dan pada diri manusia, Allahnya itu ada di dalam jiwanya. Ya, kalau Allah memang telah memberi kekuatan hadir dalam jiwanya, maka dia berikan sifat kekuatan itu, akhlakul karimah. Orang kalau ridho itu katanya ulama yang punya sifat ridho cerita, ridho itu diumpamakan kata mereka seperti obat bius. Kita kalau dioperasi di belek sakit nggak kalau dibius? Nah, itu kalau ridho nggak ada sakit. Ini mah sakitnya di sini sampai ya, sakitnya tuh di sini katanya penyok gitu. Itu karena nggak punya obat bius. Itu para aulia menceritakan, dan ridho lebih kuat dari obat bius. Obat bius maka ada batasnya. Kemarin gigi saya ini ditanam besi, Pak. Itu dibelek, ya cuma dibius. Itu dibelek, dibor tulang gigi itu tutup, masukin besi. Nggak sakit ininya, begitu biusnya hilang, itu bius lah ada batasnya. Tapi kalau sabar, ridho tidak ada batasnya. Ya. Nah maka bumi Tuhanlah yang mewahyukan itu. Nah karena akal nggak sanggup lagi, nah maka yang bicara adalah anggota tubuhnya. Katanya akal itu sudah nggak ada, nggak berfungsi. Akal di akhirat itu udah nggak perlu. Akal untuk di dunia doang. Itu akal mah di dunia doang untuk nakal-nakalin. Ya. Di akhirat nggak ada. Nah maka kenapa para aulia itu disebut ulamaul akhirat? Karena kerohaniannya sempurna. Dia punya keabadian seperti di akhirat. Ya, sehingga dikatakan qalbus sufi khalidun, katanya. Hatinya seorang sufi itu abadi. Ya, arti abadi itu, kalau kita kan entar hati sakit, entar hati senang, tergantung. Kalau ada orang nyenengin senang, ada orang nyakitin sakit. Nah itu nggak abadi, karena berubah-ubah. Dan ini nggak bakal bahagia, karena terganggu. Nah kalau yang sempurna jiwanya, jika susah dia sabar, jika senang dia syukur, jika diuji dia ridho, jika begini dia qanaah, jika begitu, maka nggak ada yang merusak kebahagiaannya.
itu disebut abadi. Nah, itu yang dimaksud ulama akhirat. Paham ya? Yang dimaksud ulama akhirat itu bukan ulama akhirat. Ulama udah mati di akhirat, di dunia masih. Ya. Ulama-ulama akhirat itu ulama yang punya keabadian seperti di akhirat. Di akhirat, di surga, enggak, udah enak, enggak ada pertukarannya, enggak ada berputar, enak, enggak ada. Di neraka enak, di surga enak. Nah, di dunia ini enak, enggak enak untuk kehidupan nih jasad. Akal itulah ya alatnya. Yang bikin nggak enak itu akal. Nah, pengaruhi nafsu. Tetapi kalau dengan rohani, ya, maka enak aja. Makanya kata mereka apa? Al-man'u huwa ainul ata. Itu kata mereka tuh. Enggak dikasih sama Allah, itu intinya dikasih. Nih ibu-ibu pengen gelang, ya, pengen kalung sekilo misalnya. Enggak sampai tua enggak ngasih dari Allah, kan enggak dikasih tuh. Itu namanya al-mana, Allah enggak ngasih. Itu para wali memandangnya ainul ata. Kalau enggak dikasih di dunia berarti ya, cuma emas kilo doang dapatnya. Kalau enggak dapat, dia sabar, dapat pahala sabar. Dia enggak dapat di dunia, di akhirat gede, udah bukan kilo, beton-ton kali bu, kan dapat. Dan dia menjadi orang yang sobirin, dapat. Ya kalau emas kilo mah emas kilo doang, udah begitu lupa sama Tuhan. Lah kan justru kelihatannya dikasih, padahal nggak dikasih. Nah itu. Nah maka bicaralah semua anggota tubuh itu maksudnya. Fil hadis, di dalam hadis, tashhadu ala kulli abdin aw amatin. Tushhadu ala kulli abdin aw amatin bi kulli ma amila ala dhahriha. Inilah ini tasyahadu ya, tasyahadu. Bumi menyaksikan kepada setiap hamba laki-laki atau perempuan kepada segala amal yang ia lakukan di atas muka bumi itu. Ya, bumi memberikan kesaksian. Yauma idzi yasudurun nas, pada hari itu manusia berbondong-bondong untuk berjalan. Yang sarifuna min mauqifil hisab, keluar dari stasiun atau tempat hisab. Keluarnya ashtatan, berkelompok-kelompok. Mutafarriqina fa akhadha dzatul yamin ila al-jannah wa akhadha dzatul shimali ila an-nar. Maka orang ahli yamin, ahli taat, ahli soleh, maka dia menuju surga, ya, mulai pergi ke surga. Dan yang ahli shimal, ahli keburukan, dia pergi ke neraka. Setelah bumi memberitahu tentang amal buruknya, yaitu hisab. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Ay jazaa'a minal jannati aw nar, yaitu balasannya surga atau neraka. Nah inilah cerita tentang kiamat. Pamayaman miskola zarrah, barang siapa yang beramal sebiji sawi zarrah, ya, zinatan latin saghiratin, katanya timbangannya artinya beratnya semut kecil, ya.
Sebetulnya namlah itu sesuatu yang kecil ya. Karena semut itu kecil disebut namlah. Atau mungkin sebaliknya, semut kena ada lagi yang lebih kecil dari semut. Khairan, kebaikan, ya rahu, ya rasawabahu, ya akan melihat pahalanya. Kita di akhirat itu tahu mana amal yang diterima, mana amal yang kagak diterima, yang dulu kita menganggap amal kecil, padahal sangat ada ditunjukkan. Ya, kita enggak, di dunia ini kita nggak tahu amal kita diterima atau tidak diterima, nggak ada ciri-cirinya. Misalnya ada dua orang beramal, sholatnya bareng, jamaahnya bareng, zikirnya bareng, segalanya bareng. Dia dua-duanya nggak tahu mana amal yang diterima. Karena amal itu sebenarnya abstrak. Kalau yang kita lihat suratu amal, rupa fisik amal, ruku sujud, ruku sujud, sujud. Padahal innamal amalu binniyah. Atau begini menjelaskannya, amal itu ada dua. Pertama suratuh, yang kedua hakikatuh. Nih yang nggak bisa dilihat hakikatnya. Kalau surahnya kelihatan orang. Makanya ya Allah mengatakannya innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya. Surah amalnya nggak dilihat, yang dilihat ila qulubikum ay haqiqatal amal. Nah hakikat ini yang abstrak, ya kan? Orang itu kan hakikatnya yang dicari. Ya. Orang bergerak melakukan kebaikan, sebetulnya hakikat amalnya yang nggak kelihatan itu apa. Dan banyak hadis mengatakan di akhirat nanti itu kita banyak menganggap amal kecil-kecil nggak berarti. Di sono itu ternyata ada yang kita anggap besar malah nggak ada. Karena nggak ada hakikatnya. Kita banyak mendengar para ulama muallifin, ulama penulis, ulama fuqaha, muhaddisin yang hidupnya ya dia hidupnya itu penuh dengan suratul amal ibadah. Sholatnya, nulis kitabnya, membaca kitabnya, ya. Begitu di akhirat begitu wafat, lalu dimimpikan oleh ulama yang hidup bertemu kepada orang soleh, orang ulama yang wafat. Maka ditanya, maza fa'ala rabbuka, ya, kamu udah wafat, apa yang Allah lakukan kepadamu? Dia mengatakan nggak ada amal itu, nggak ada ilmu itu, nggak ada. Cuman katanya saya pernah lagi nulis kitab, lalu ada laler, lapar, aus, lalu hinggap di tintanya, ngisep tinta, enggak saya bunuh. Lah itu kan amal kecil banget. Itu yang Allah jadikan sebab saya masuk surga. Itu ibadah banyak banget. Maka fama ya'mal misqala dzarratin khairan, ya jangan kecil. Allahnya agung, jadi jangan anggap kecil. Ya, sama juga dosa. Iyaka muhtaqiratiz dzunub, hati-hati ngeremehin dosa-dosa kecil. Ini biasanya nih santri ya habis ngelihat perempuan gitu, nah udah istighfar ntar hilang. Ya. Bahkan sambil memandang astagfirullahaladzim, justru itu dosa besar. Kena meremehkan yang maha agung, Allah. Mungkin orang berbuat dosa besar Allah ampun karena dia menyesal. Maka enggak ada kalau secara hakikat
dosa itu kecil besar nggak ada, semua dosa besar kalau ya dia lupa kepada Allah apapun. Nah ini maka ada balasan khairan yara, syarran yara. Jadi jangan dikira ya, ibu ini ada orang ngaji ngambilin rekalnya kan kecil itu. Oh, kenapa nganggap kecil dia? Karena dia melakukannya betul-betul nggak pengen dipuji, nggak pengen dilihat, nggak pengen dibalas, nggak pengen apa-apa. Itu yang jadi besar. Ya, coba kalau ngasih mah, yang nerima lupa, bagaimana? Kenapa orang kebanyakan suka ngasih sama orang lain, sama saudara nggak mau ngasih? Karena sama saudara nggak ada terima kasihnya. Sama orang makan dia dianggap baik. Sama saudara ngasih tiap hari juga nggak dianggap baik. Nah kalau dia karena Allah itu besar pahalanya. Artinya kenapa tuh orang kalau ngasih orang, wah, ya, lihat orang-orang kaya ngasih orang mungkin saudaranya nggak dikasih tuh. Ya. Karena orang berbuat baik itu pengen dilihat, gitu, pengen diterima kasih. Nah ini yang kecil kan lupa udah. Kalau amal itu kita lupa, berarti nggak ada amal kita. Kemana amal itu? Udah diambil sama Allah. Kalau amal kita ingetin baik itu belum diambil, masih di kita. Apalagi ngomong malu kalau nggak ada gua, udah habis itu amal. Ya, itu namanya misqal dzarratin khairan yarah. Begitu juga dosa sebaliknya. Ngomong orang ya sakit dia nggak ada rasanya. Ya, santai deh gitu. Ternyata itu ada. Ya. Makanya di dalam hadis itu Bu, itu juga udah saya tulis di dalam buku, udah pernah dibaca tuh ibu-ibu tuh. Ya. Kebanyakan perempuan itu katanya ya di nerakanya dengan sebab dosa kecil tuh, ngomong gitu. Ya. Ngomong apa baik. Nah itu sebabnya tuh. Maka disuruh dua untuk apa? Untuk menghapus dosa itu as-shadaqah wal istighfar. Ya, perempuan mesti banyak istighfar. Istighfarnya begitu lagi baik. Astagfirullah bang. Ngomel lagi baik istighfarnya. Itu namanya dosa kecil. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yarahu jazaahu, dia akan melihat balasannya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.